Ya menurut saya cukup kejam sih, ya. Sehingga kita tidak bisa punya identitas yang betul-betul ya memang this is us gitu, inilah kita. Itu kerennya Gus Dur. Makanya bagi kita, Gus Dur tuh kayak Senming. Senming tuh gini, pahlawan yang berjasa besar, tapi ketika dia wafat, dia jadi rohnya gemilang tuh. Dia berada di kanan kiri Tien tuh. Karunia Tien, cintai. Sebenarnya tujuan utamanya Gus Dur itu kayak misalnya Konghucu jadi agama resmi gitu ya, segala macam, Imlek jadi boleh. Sebenarnya Gus Dur cuma pengen diajak makan-makan aja. Kata siapa? Konghucu menyembah berhala. Kami justru menyembah Tien yang disebut Maha Segalanya. Tien adalah pemilik alam semesta yang didefinisikan dilihat tiada nampak, didengar tiada didengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa dia. Itulah Tien atau Sangti yang disebut Tuhan dalam agama Konghucu. Dupa yang disampaikan 3, pertama di tengah itu menunjukkan representasi untuk Tien, Sang Maha Segalanya. Lalu yang kedua diperuntukkan kepada Taiseng Ciseng Siansu Konghucu yang menjadi nabi atau nabi Kungce, pembawa selamat bagi umat Konghucu. Dan yang ketiga diperuntukkan untuk para Senming dan para leluhur umat Konghucu. Demikian kenapa 3 yang disampaikan dalam penancapan dupa. Hormat pertama untuk pada Tien, hormat kedua kepada Ciseng Kungce, Nabi Konghucu, yang ketiga kepada para Senming dan para leluhur. Ya, Konghucu itu istilah Hokkien. Sebenarnya kalau istilah Mandarin disebutnya Kongfuce atau disingkat Kongce. Nah itu adalah nabi atau istilah kita sebenarnya Ciseng, orang yang menjadi diutus oleh Tuhan untuk menyebarkan agama kita yang kita anut. Nah orang Barat sebutnya Konfusius. Gitu. Ketika kita memberikan penghormatan kepada Senming, itu dupanya cukup di posisi di jidat kita, di dahi. Itu berbeda dengan kalau kita menuju atau memberikan penghormatan pada Tien, yaitu di atas kepala. Nah inilah yang membedakan. Makanya dengan jelas di sini bisa kita bedakan bahwa teman-teman Konghucu ketika menghormati para Senming atau istilah sekarang itu dewa, yang dipakai peminjam istilah teman-teman Hindu, itu bukan menyembah atau bukan meminta doa, melainkan kita memberikan penghormatan kepada mereka, tokoh-tokoh sejarah yang dianggap memiliki jasa besar bagi kemanusiaan, menyelamatkan orang banyak, menyelamatkan negara. Nah inilah yang kita sebut para Senming. Nah inilah yang mereka dijadikan altar-altar yang terdapat di tiap kelenteng. Nah tiap kelenteng itu berbeda-beda. Ada kelenteng yang tuan rumahnya Hotek Chengsin, Senming yang melambangkan malaikat bumi. Ada yang tuan rumahnya itu Kuan Yin atau yang disebut dengan Dewi Kuan Yin. Ada yang tuan rumahnya Sin Beng Kuan Kong atau yang disebut Kuan Kong. Seperti itu. Jadi berbeda dengan kepada Tien. Kalau Tien di atas, kalau para Senming di sini, sama kepada leluhur kita juga di sini, di dahi, di depan dahi. Demikian. Guru Anugerah Wahyu. Saya pribadi mengalami betul ketika sekolah, kami tuh disuruh milih kolom agama di formulir sekolah dan sebagainya, itu suruh milih cuma 5 tuh. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Kristen maksudnya Protestan, Katolik. Nah itu, Konghucu nggak ada. Nah, kita dipaksa suruh milih, bahkan konsekuensinya karena ya kita termasuk orang-orang Konghucu yang militan ya waktu itu. Ya kita tulis strip tuh di kolom agama tuh. Ya kita nggak diakui itu sebagai agama. Tapi unik ya. Di Orde Baru, di birokrasi itu kita nggak boleh mau menikah, nggak boleh. Dulu jadi harus milih 5, kau bayangin kita harus milih 5.
Kalau enggak, ya kita nggak bisa dicatat catatan sipil. Ya menurut saya cukup kejam sih, ya. Sehingga kita tidak bisa punya identitas yang betul-betul ya memang this is us gitu, inilah kita. Gitu kan? Nama saya aja jadi Kristen tuh. Itu konsekuensi dari kebijakan di Inpres 1467 yang bilang melarang adat istiadat Cina, melarang aksara Cina, melarang agama Cina tuh. Nama saya sebenarnya lama lahir saya Tantayang tuh. Jadi orang yang bermargatan yang berarti matahari yang bersinar terang tuh. Zaman saya SMP sampai SMA itu sebelum 99, kita nggak pernah bisa nonton barongsai, kita nggak bisa pakai ornamen-ornamen ini. Terus kelenteng-kelenteng namanya dirubah. Tadi namanya kayak misalnya petak 9 yang terkenal itu namanya Cinteyuan, nama Cina. Belakangan dirubah jadi vihara, istilah Sang Sekerta. Bayangkan kalau dalam sosiologi, kalau kamu dipukul culture-nya, kamu dipukul identitasnya, kamu akan kehilangan identitas tuh. Dan itu ngeri. Kalau tadi balik lagi pertanyaan yang pertama, bagaimana mengerikannya, cukup ngeri. Sehingga kita nggak punya identitas. Prinsip toleransi atau tasamuh antar etnis, antar agama, antar budaya, antar keyakinan, dan antar bahasa ini. Inpres 1467 itu dicabut cuma 1 hari tuh sama Gus Dur, nggak perlu kajian landasan hukum dan filosofis. Kenapa? Karena buat Gus Dur melindungi semuanya, katanya konstitusinya bilang melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya Konghucu kan bangsa Indonesia nih, orang-orang Konghucu. Ya harus dicabut di Inpres. Diganti itu Inpres nomor 1 tahun 2000 yang intinya mencabut Inpres 14 itu. Nah mulailah langsung tuh euforia, Imlek sudah boleh. Dan tahu nggak, Imlek nasional pertama itu diadain oleh Matakin hostnya, kita yang ngatur segala macam. Itu Gus Dur jadi presiden waktu itu. Banyak berterima kasih kepada beliau karena beliaulah yang bisa satu-satunya bapak bangsa yang bisa mencabut larangan-larangan bagi keturunan Tionghoa, terutama bagi agama Konghucu. Kebebasan itu saling kita rasakan gimana Bapak Gus Dur itu penting di suatu agama Konghucu. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kami tidak ada diskriminasi dalam pembedaan agama antara minoritas dan mayoritas di Indonesia. Jadi ada kebersamaan antar umat beragama. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk almarhum Gus Dur dan keluarga Gus Dur. Nah, ceritanya itu orang-orang Konghucu nggak punya duit tuh, kasarnya gitulah. Kita pakai bahasa yang sederhana aja supaya bisa gampang menjelaskannya. Itu Gus Dur sampai belain, ya udah kita rayain Imlek di 2 tempat di Jakarta waktu itu pertama kali, saya ingat betul itu di Balai Sudirman dan di Surabaya. Kita nggak punya duit, Gus Dur tuh bikin memo ke pengusaha-pengusaha harus bantu. Jadi Gus Dur tuh bukan bantuin itu, bantuin duitnya juga walaupun tidak langsung tuh. Itu kerennya Gus Dur. Makanya bagi kita, Gus Dur tuh kayak Sening. Sening tuh gini, pahlawan yang berjasa besar, tapi ketika dia wafat, dia jadi rohnya gemilang tuh. Dia berada di kanan kiri Tien tuh. Karena saya berteman dengan Inaya, kita sempat datang ke rumah Ibu Sinta tuh, minta izin bikin kelenteng buat memorial Gus Dur lah, ya. Tapi waktu itu ya memang terlalu riskan karena Gus Dur kan tokoh Muslim. Bagaimana kalau Gus Dur misalnya disalah sangkakan, menurut saya disalah sangkakan seolah-olah dia dipuja dia, nanti dia kayak dikultuskan, dia jadi kayak dewa-dewa orang Tionghoa misalnya. Itu kan nggak bagus, takutnya akan timbul friksi dan sebagainya, gejolak sosial lah. Akhirnya jadi tidak ini. Tapi banyak ya upaya-upaya itu. Kan begini, orang Konghucu mereka kalau suka atau sayang sama pahlawannya, untuk mengenang para pahlawannya dibuatkan kelenteng. Soalnya sebenarnya yang paling utama gitu ya, kalau dari Gus Dur itu kan sebenarnya bukan kita takutnya nanti malah jadi pengkultusan atau segala macam. Nanti fokusnya jadi pindah ke situ gitu. Tapi yang sebenarnya kalau menurut saya penting sih, apa yang dilakukan Gus Dur itu kan
sebenarnya adalah mengembalikan identitas masyarakat Indonesia yang keturunan Tionghoa gitu ya, identitasnya mereka yang sebenarnya emang ada dari sebelum Republik ini berdiri, mereka udah ada gitu. Nah, sebenarnya kemudian tindakan itu yang lebih penting itu bukan misalnya bangunin kelenteng gitu misalnya untuk Gus Durnya, tapi kalau kita mau nerusin mau mengingat dan meneruskan itu, lebih baik kemudian kita nerusin bahwa masih banyak kelompok-kelompok lain yang masih tertindas juga gitu. Jadi mungkin kita juga bisa membantu untuk mengembalikan identitasnya mereka gitu. Dulu untuk bisa punya identitas dengan identitas kecinaannya mereka, saya akan menggunakan kata Cina ya karena kata itu netral. Itu salah satu bagian dari bagaimana dulu rezim Orde Baru kemudian membuat kata Cina itu menjadi sesuatu yang jadi peyoratif gitu. Nah, mengembalikan Gus Dur kemudian mengembalikan hal tersebut bahwa ya itu mereka punya hak kok, mereka jadi bagian dari republik ini, mereka juga jadi bagian dari negara yang membangun negara ini, jadi mereka punya hak dan itu dikembalikan gitu. Jadi bukan Konghucunya, tapi identitas, bahwa tiap identitas itu berhak dan setara di muka hukum Indonesia. Sebenarnya tujuan utamanya Gus Dur itu kayak misalnya Konghucu jadi agama resmi gitu ya, segala macam, Imlek jadi boleh. Sebenarnya Gus Dur cuma pengen diajak makan-makan aja. Kalau tiap hari besar keagamaan, nggak bercanda. Tapi itu salah satu impact baiknya. Jadi kami yang kena, bahkan sampai hari ini kami ikut Imlek enggak, tapi kita semua nih masyarakat Indonesia jadi ngerasain diskon itu udah pasti, sale Imlek dan kemeriahan Imlek lain, dan bahkan mungkin banyak dari kita yang kemudian sekarang jadi dapat angpau gitu ya. Dan itu sih salah satunya. Jadi hari ini saya nggak ikut Imlek, tapi setiap kali Imlek ikut kemeriahannya dan undangan itu udah pasti nggak pernah berhenti gitu. Kita udah boleh lagi nikah secara Konghucu. Saya nikah tahun 2007. Saya nikah secara Konghucu karena waktu papa saya tadi kan nggak boleh. Ya anak saya, ya saya kasih nama Cina lah. Tan Ailing, Tan Qingling, Tan Chaoyang tuh. Ya karena dia emang Cina, kan kita nggak bisa milih. Hidup kan gini, kita lahir jadi apa itu kan given. Kalau kita bisa milih, kita jadi anaknya Bill Gates tuh, atau jadi anaknya Steve Jobs. Nggak bisa milih tuh kita jadi ini segala macam. Jadi KTP udah boleh diisi kolom agama diisi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tuh. Ya udah sangat progresif lah Indonesia. Dan yang pasti yang menarik lagi, kita bebas melakukan ritual-ritual Konghucu dengan cara terbuka. Dan kita merasa benar-benar at home, kita benar-benar merasa sebagai bangsa Indonesia seutuhnya tuh. Karena kan sebenarnya doktrin Konghucu tuh jelas ya, di mana kita tinggal di situ kita mengabdi. Nah kan diskriminasi itu selalu dilakukan seolah orang Cina, orang Konghucu itu misalnya Tiongkok minded. Ujaran kebencian tetap ada lah ya kan. Cuman bedanya kan begini ya, tak kenal maka tak sayang tuh. Saya tuh tinggal di Ciampea ini karena istri saya orang sini. Saya nggak pernah merasa Cina tuh. Karena saya yakin tuh orang-orang Indonesia dalam hal ini teman-teman pribumi sebenarnya nggak ada yang rasis. Wah, Inaya nih, kebetulan Inaya Gus Dur nih, anaknya Gus Dur, telepon. Kita jawab ya. Oke. Halo, Ko. Halo, Inaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kyonghi, Ko. Selamat ya, Kyonghi. Selamat ya, Ko. Gimana di rumah? Perayaannya apa nih? Ngapain aja? Oh iya, nanti biasa seperti tahun-tahun yang sudah kita akan lakukan Imlek Nasional bersama teman-teman Takin. Ya kita berharap presiden yang baru juga Pak Prabowo datang tuh, ya kan seperti halnya dulu bokapnya Inaya tuh, Gus Dur juga selalu hadir di acara Imlek Nasional teman-teman Konghucu gitu. Ko, kalau belum nikah kan kasih ini angpau, Ko? Kalau yang belum nikah nerima angpau. Ya kan dikasih angpau kan. Berarti kok Kristen kasih angpau dong ke aku? Iya, ntar gua angpau. Ya.
Ampau yang baking, sekarang nggak usah pakai itu, udah modern. Oke Ko, makasih ya Ko ya. Selamat Imlek sama keluarga, selamat kumpul-kumpul. Oke, salam juga ya buat Ibu Sinta dan semua teman-teman, sehat-sehat selalu di sana. Inaya, ya, thank you. Oke, makasih Ko. Sementara teman-teman Konghucu ini kan sangat sedikit lah ya, bahkan cuma berapa 1, sekian persen. Tapi perlu diperhatikan, karena saya pikir tujuan dari negara kita itu ya sebenarnya melindungi segenap bangsa Indonesia, apapun statusnya, apapun latar belakangnya, apapun kondisinya, apapun kondisi jumlahnya, entah itu dia banyak atau entah itu dia dikit. Seperti itu. Ya, saya berharap agama Konghucu bisa kasih kontribusi lah buat kemajuan negara ini. Sekarang kesempatan kita teman-teman Konghucu udah sama ya, artinya sama dengan agama-agama lainnya. Saya sih optimis, betul-betul nanti agama Konghucu bisa terus berkembang, kader-kader Konghucu bisa berikan kontribusi nyata, khususnya buat kemajuan negara ini gitu. Ya, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2575. Semoga kita semua tetap bisa memperbaharui diri, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang terus baru, dan tidak mengulangi kekeliruan yang sama apa yang telah kita lakukan di tahun sebelumnya. Dan saya berharap ya Indonesia terus menjadi bangsa yang lebih hebat, lebih baik, dan terus maju sesuai dengan cita-cita yang diimpikan oleh kita semua. Oke, kita dapat ikan nih, ikan mas nih, lambang panjang umur nih. Kalau di Jepang tuh sama McCoy. Ya.